Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hoirunisa dengan NIM 190321100009 dari kelas EPPA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi frontier. Selanjutnya yaitu mengenai data produksi jagung, di mana pada data ini terdapat 120 data yang sudah diolah atau sudah dilengkapi pada Microsoft Excel, dan pada PPT ini sudah disajikan beberapa data saja, yaitu 10 responden pertama. Pada responden yang pertama memperoleh produksi jagung sebesar 5,529 dengan benih 6,29 dan tenaga kerja sebesar 7,49, pupuk kandang sebesar 5,59 dan pupuk fosfat sebesar 7,90. Sedangkan pada responden yang kedua yaitu produksi jagung sebesar 5,19, benih sebesar 5,88, tenaga kerja sebesar 7,49, pupuk kandang sebesar 5,88 dan pupuk fosfat sebesar 7,49. Sedangkan data-data yang lain dapat dilihat pada data yang sudah ditampilkan pada PPT ini. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai uji kode LRTS, di mana uji kode LRTS ini diperoleh berdasarkan pengolahan data menggunakan aplikasi Frontier, dan berdasarkan data yang sudah diolah diperoleh hasil LRTS of the Windset error-nya yaitu sebesar 0,61501502E plus 02, dan terdapat beberapa hipotesis, yaitu nilai yang digunakan untuk melihat adanya kasus inefisiensi di lapang dengan hipotesis H0 yang artinya tidak ada kasus inefisiensi di lapang, dan H1 yang artinya terdapat kasus inefisiensi di lapang. Dan pada data ini terdapat nilai kode PAM dengan tingkat kesalahan sebesar 5% yang diperoleh sebesar 5,138, di mana dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tabel kode PAM di atas dapat disimpulkan bahwa nilai LRTS-nya lebih besar daripada nilai kode PAM, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya pada data tersebut terdapat kasus inefisiensi di lapang. Selanjutnya yaitu uji nilai gamma, di mana berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan diperoleh nilai koefisien sebesar 0,98049630E plus 00 dan nilai standar error sebesar 0,78917847E min 02 dan T rasionya yaitu sebesar 0,12426266E plus 03, di mana nilai T tabel yang dihasilkan dengan alfa 5% yaitu sebesar 1,980626, dan berdasarkan nilai yang ada dapat disimpulkan bahwa nilai T tabel sebesar 1,98 lebih kecil daripada nilai T hitung sebesar 124,2, yang artinya 98% error disebabkan karena adanya inefisiensi teknis pada data tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai uji pengaruh dari masing-masing variabel dengan menggunakan nilai T tabel dengan alfa 5% yaitu sebesar 1,980626, dan berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan pada beta 1 diperoleh nilai koefisien sebesar min 0,1584736E plus 00 dan nilai standar errornya yaitu sebesar 0,102757446E plus 00 dan nilai T rasionya yaitu sebesar min 0,152638442E plus 01, di mana dapat dikatakan bahwa pada beta 1 ini jika dihitung dengan alfa 5% maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitungnya bernilai negatif, dan pada beta 2 diperoleh nilai koefisien sebesar 0,2107336E plus 00 dan nilai standar errornya yaitu sebesar 0,939298665E min 01,
dan nilai T rasionya yaitu sebesar 0,22435216E plus 01, di mana pada beta 2 ini jika dihitung dengan alfa 5% maka dinyatakan signifikan karena nilai T hitungnya sebesar 2,22 lebih besar daripada nilai T tabel sebesar 1,98. Selanjutnya yaitu pada beta 3 diperoleh nilai koefisiennya yaitu sebesar min 0,33419586E plus 00 dan nilai standar errornya yaitu sebesar 0,132063999E plus 00 dan nilai T rasionya sebesar min 0,253056000E plus 01, di mana pada beta 3 ini jika dihitung dengan alfa 5% maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitungnya bernilai negatif. Dan pada beta 4 diperoleh nilai koefisien sebesar 0,42873688E plus 00 dan nilai standar errornya yaitu sebesar 0,1427876 plus 00 dan nilai T rasionya yaitu sebesar 0,3026194E plus 01, di mana pada beta 4 ini jika dihitung dengan alfa 5% maka dinyatakan signifikan karena nilai T hitung sebesar 3,00 lebih besar daripada nilai T tabel sebesar 1,98. Dan berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan atau dapat diinterpretasikan bahwa beta 2 dan beta 4 memiliki pengaruh atau berpengaruh terhadap kegiatan produksi jagung. Dan untuk pembahasan yang terakhir yaitu uji efisiensi, di mana jika efisiensi teknisnya lebih besar daripada 0,8 maka para petani dinyatakan efisiensi secara teknis. Dan berdasarkan data di samping yaitu data technical efficiency estimate-nya, petani yang kegiatan produksinya telah efisien yaitu sebanyak 15 petani. Hal ini ditunjukkan pada petani 55 dan petani 58 dengan nilai sebesar 0,8. Sedangkan petani yang kegiatan produksinya tidak efisien sebanyak 105 petani. Hal ini ditunjukkan pada petani 1 dan petani 2 dengan nilai sebesar 0,4. Dan jika dilihat secara keseluruhan atau melalui min efisiensi yang memiliki nilai sebesar 0,5149656E plus 00, kegiatan produksi yang dilakukan oleh petani di lokasi tersebut masih dikatakan tidak efisien. Mengapa demikian? Karena nilai min efisiensinya lebih kecil daripada 0,8. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.